Kemudian di sini MPI ini sebenarnya adalah komunitas yang dibentuk oleh Pak Edi rahimahullah, kebetulan beliau sudah wafat tahun 2015. Nah, kita sudah berdiri dari 2015. Qadarullah berjalan 2015, 16, 17. Kemudian ke 2016 itu pergantian ketua karena Pak Edi wafat, diganti oleh Pak Imanuddin Suwardi dari Jakarta. Nah, beliau sendiri qadarullah ya ketika ini 2017 kita ada aktif beberapa kegiatan, kemudian kita vakum. Ada beberapa kendala teknis kita vakum sampai dengan 2022 ini. Nah, kemudian 2022 ini kita melakukan pertemuan di Tegal dengan anggota-anggota yang pernah terlibat di pengurusan yang lama. Kita bersepakat untuk membentuk suatu komunitas yang ada di seluruh wilayah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, sampai mungkin ke Indonesia bagian timur. Harapannya begitu. Nah, di sini kita lebih memilih ke usaha-usaha mikro yang harapannya kita bisa menaikkan omset, menaikkan penjualan kita, menaikkan usaha kita itu bersama. Jadi artinya di sini yang terlibat itu adalah semuanya, bukan hanya pengurus saja, tapi semua anggota, semua yang ada di komunitas MPI ini terlibat untuk memajukan usaha teman-teman kita. Usaha kita dan usaha teman-teman kita. Bahkan kalau bisa kita juga memajukan usaha yang menjadi saingan kita kalau bahasanya. Padahal dalam bahasa bisnis itu nggak ada saingan. Semuanya pengusaha gitu. Nah, baik tidak membuang waktu, kami mempersilakan kepada Pak Putra untuk sharing-sharing sedikit tentang digital marketing, apa saja yang harus disiapkan. Ya, silakan Pak Putra. Tafadhol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ir, ya terima kasih teman-teman semua. Oke, sebenarnya sesi ini diisi oleh Pak Ketua Pak Iman. Kebetulan beliau belum gabung ya. Langsung lompat saja ke saya. Nanti untuk detail tentang apa itu MPI mungkin Pak Iman yang akan sampaikan. Jadi sekilas hasil pertemuan kita di Tegal beberapa minggu yang lalu, intinya adalah bagaimana MPI menjadi sebuah komunitas yang fokus pada digital. Komunitas yang fokus pada digital dan fokus pada ngomset bareng. Ya, pada ngomset bareng. Jadi MPI itu hadir untuk saat ini mendigitalkan semua produk-produk para membernya. Lalu insya Allah juga akan bersama-sama untuk mendatangkan traffic untuk para membernya. Sehingga sebuah komunitas itu tidak hanya untuk ngumpul-ngumpul, untuk ngerumpi, atau untuk berbagi ilmu saja ya. Ada istilah di MPI itu ada 4B ya, 4B. Yang pertama itu berkumpul, yang kedua itu belajar, jadi berkumpulnya bisa secara offline, bisa secara online seperti saat ini. Yang ketiga itu kita berjejaringan. Jadi seorang pembisnis itu nggak ada satupun pembisnis yang sukses yang jaringannya dikit, yang networkingnya dikit gitu kan. Itu kita berjejaringan di sini. Lalu yang terakhir itu bermanfaat, baik bermanfaat buat diri kita, ya buat bisnis kita, keluarga kita, agama kita, dan bangsa kita. Nah ini 4B ini yang selalu kita pegang. Ya, tidak ada yang sia-sia seperti itu. Teman-teman bayangkan ya, kalau kita mempunyai anggota di setiap kota itu 10.000, kalau ada 100 kota, itu sudah berapa? Sudah 1 jutaan gitu ya, sudah 1 jutaan. Dan di antara 1 jutaan itu insya Allah sudah terjadi pasar, saling membeli. Ya,
Itu goalnya kita. Sederhana sih sebenarnya ya. Bisnis ini, hidup ini sederhana, asal kita mau berjamaah, kita bisa. Oke, sebelum lanjut kepada ada sebuah konsep yang kita saya akan sampaikan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang ya. Saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Putra Chandra Buana, ya berkecimpung di dunia internet ini udah hampir 30 tahun. Dari tahun 92, saya mengenal internet itu di British Council. Indonesia belum ada waktu itu ya, perusahaan internetnya. Lalu 95 saya udah mulai bekerja sama perusahaan internet pertama di Indonesia, namanya Indonet ya, sambil bisnis juga. Saya pernah punya jagajaga.com tahun 99, bagaimana ini adalah traffic lalu lintas dan berbagi pengalaman. Pernah bikin mesin pencari seperti Google yang tahun 2003 masuk Indonesia. Ini tahun 99 udah pernah saya membuat mesin pencari. Ya, membuat website Taman Mini, portal Piala Dunia, ya Bapeda Jakarta dan beberapa web PLN pusat. Jadi PLN itu yang kalau teman-teman waktu itu ngecek rekening, itu tim saya dan kantor saya yang bikin ya, website seluruh Indonesia. 2004 saya pernah punya iklan baris Iklanmu, ya VCD pelajaran, 13 judul VCD pelajaran saya buat waktu itu. Ya, kita pernah punya marketplace ini 2006 ya. Waktu itu 2006 marketplace kita ditawar juga ya, toko punyanya toko bagus ditawar juga, punya kita ditawar juga. Kita nggak jual ya, lumayan penawarannya waktu itu. Unisma Bekasi, Simpek Provinsi Banten ya. Ini Banten nih tahun 2007, Asosiasi DPRD seluruh Indonesia. Alhamdulillah pernah mentraining anggota DPRD seluruh Indonesia ya. Luar biasa hebatnya. Hebat bikin pusing yang ngajarin ya. Lalu Diklat Kumham 2008, Pangkalan Data Kemenpora, KCI Karya Cipta Indonesia ya. Waktu itu kita ngerapiin sistem Karya Cipta Indonesia yang isinya banyak korupsi, dimusuhin 95% karyawannya. Jadi kalau kita mau memperbaiki sesuatu ada aja yang musuhin. Ini sampai 95%. Simpek Sinpo Sulawesi ya, Sulawesi Utara ini 2009. Sisinfo Intelijen BAIS ya, Badan Intelijen Strategis itu saya bikin sistemnya. Sistem manajemen mutu ini daerah Banten ya. Ini waktu itu ini saya kena ya hampir kena uber ya kasus Nazarudin waktu itu, makanya saya berhenti. MNC Property Smesco itu juga kita yang bikin. Lalu pelatihan redaksi Detikom ya saya ngisi 2015 ini sama programmernya juga ya. Dari 1999 sampai sekarang udah 15.000 lebih web bersama tim kita bikin. 2006 sampai sekarang aktif menekuni SEO. 2014 sampai sekarang mengisi training SEO. Dulu saya mengisi training SEO dari kota ke kota, setelah itu off 2018, sekarang mulai lagi ya. 2015 sampai sekarang aktif main FB Ads ya, masih tetap harus FB Ads biar nggak kena disrupsi ya. Lalu ada pesantren bisnis 2016-2019 ya, 2020-nya off karena pandemi. Punya bisnis link Siji Samir masuk dongkar usaha dan lain-lain ya. Oke. Itu ya perkenalan saya segitu. Materi kita pada malam hari ini ya pada pagi hari ini adalah oh ya, saya asli dari Sumatera Barat ya, saya dari Sumatera Barat. Yang ditanya tentang Sumatera Barat mungkin nggak tahu, udah kelamaan di rantau. Oke. Ini pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang ya strategi MPI ya menghadapi ya menjalankan digitalisasi ke depannya ya. MPI optimize your business. Please help me to help you. Ya, kami izinkan kami untuk menolong Anda. Tapi gini juga ya teman-teman ya. Gini juga kita akan menolong orang yang mau ditolong. Ya, kita akan menolong orang yang mau ditolong. Kalau kita nolong orang yang nggak mau ditolong itu susah kita ya. Oke, sebentar. Nah ini ya.
Saya akan ngasih contoh kepada teman-teman proses ya, akan membacakan proses suksesnya marketplace ya. Marketplace yang kita kenali ya, itu ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada Blibli, ada Bukalapak dan lain-lain. Kita udah paham itu semua. Nah, kita mau lihat nih perjalanan suksesnya mereka seperti apa ya. Yang pertama yang mereka lakukan adalah iklan sendiri, optimasi sendiri. Ya. Ketika marketplace itu berdiri, mereka ngiklan sendiri, mereka optimasi sendiri. Jadi tim mereka yang mengerjakan. Oke, tahap kedua ya, mereka melakukan ya iklan sendiri dioptimasiin para member. Kok bisa dioptimasiin para member ya? Karena di dalam iklan mereka di awal, di dalam iklan mereka di awal itu mengajak para member untuk gabung. Ya, seperti kita MPI sekarang, yuk kita gabung gitu kan. Nah, ini mereka ngajak para member untuk gabung dan para member tersebut dikasih kejutan-kejutan di awal. Ya, mungkin teman-teman semua pernah merasakan ketika teman-teman baru posting hari ini kok besok ada yang apa namanya? Ada yang beli. Besok itu besoknya itu dapat prospek terus ada yang beli. Dalam sebuah bisnis ya ini testimoni itu sangat penting. Jadi mereka membuat kita positive thinking aja bahwa ini mereka iklankan ya. Kita positive thinking bahwa ini mereka iklankan baik di Facebook, baik di waktu awal-awal itu Google belum ya, baik di Facebook, baik di beberapa media iklan lainnya sehingga member yang gratisan itu mendapatkan hasil. Ketika mereka mendapatkan hasil mereka akan teriak, wow, saya dapat hasil nih baru, udah postingnya gratis, terus saya dapat orderan lagi dan seterusnya. Akhirnya semua member yang lain, ya, semua member yang lain itu bergabung. Ketika semua member yang lain bergabung, mereka akan posting produk mereka. Setelah mereka posting produk mereka, pasti mereka akan melihat ke marketplace tersebut. Nah, proses posting, update, dan melihat produk mereka di website tersebut, itu namanya proses SEO. Itu namanya proses SEO ya. Nah, akhirnya member mereka banyak ya, member mereka banyak banget, tergantung sama positioning masing-masing ya. Kalau Tokopedia biasanya orang belanja Tokopedia dijual di tempat yang lain ya. Nah, setelah member mereka banyak, pembeli pertama itu siapa? Member membeli kepada para member lain. Ya, karena yang lain itu belum beli ya, teman-teman ya. Waktu itu tahun 2000 di bawah tahun 2016, 2015 ke bawah itu rata-rata yang belanja di marketplace itu untuk dijual di website. Karena SEO waktu itu memang masih primadona. Ya, Google masih primadona untuk mencari produk ya. Seperti itu. Jadi mereka beli di marketplace, mereka jual di website gitu ya. Nah, setelah itu masiflah iklan mereka, dapat suntikan dana dan lain-lain, masiflah iklan mereka, member mereka tambah banyak. Ya bahkan awal-awal itu yang install aplikasi itu dapat duit. Ya, ada salesnya sendiri itu, ada affiliate-nya sendiri, itu yang mereka lakukan. Ya. Tahap kedua, dioptimasiin para member. Tahap ketiga, iklan bersama dan dioptimasiin para member. Bayangin teman-teman ya, di marketplace tersebut para membernya udah berhasil, udah punya duit dan lain-lain, akhirnya si marketplace tersebut ya, si marketplace ini dia membuat placement ya atau menyiapkan satu ya space untuk bisa iklan. Yang iklan selalu berada di atas setiap di pencarian ya. Baik yang di pencarian Google-nya ataupun di pencarian di platformnya itu sendiri gitu kan. Nah, teman-teman, jadi iklan yang awalnya misalkan budget iklan mereka awalnya 1 miliar karena udah dibantu sama para member, jadi separuh-separuh mungkin gitu kan, 500 juta para member, terus 500 juta juga ini ya. Jadi tahap yang ketiga ini mereka lakukan bersama ya. Oke, tahap yang keempat diiklanin para member. Oke. Kenapa? Para member udah banyak yang iklan ya. Para member itu udah banyak banget yang iklan gitu kan.
akhirnya yang budget iklan mereka misal ya 1 miliar itu udah melebihi sampai 5 miliar budget iklannya para member ya. Dari iklan para member aja mereka sudah profit, lalu dioptimasiin para member. Jadi pekerjaan mereka kalau kita ngomongin cost, ini cost mereka udah sangat banyak banget berkurang ya. Waktu dari awal-awal cost mereka udah berkurang banget ya. Udah dibantuin iklan sama dioptimasiin. Nah, yang kelima ini diiklankan para member, dioptimasiin para member, dan dimodalin para member. Nah, mulai nih ya, diiklani para member ya, sudah, jadi member semua full, mungkin pakai duit member semua tanpa kita sadari, lalu dioptimasi para member dan dimodali para member. Teman-teman bisa lihat ya, kayak Shopee Mall, toko cabang, apa, dan lain-lain, para member itu stok ya, konsinyasi sistemnya. Nyetok barang di gudangnya para marketplace tersebut. Oke ya. Nah, berikutnya itu mempersulit para member yang nggak bantuin ngiklan. Nah, ini nih periode sekarang nih para member yang udah sebelumnya udah keren banget, yang main gratisan itu dipersulit yang nggak bantuin ngiklan. Akhirnya ada para member yang berani ngiklan, ada yang enggak ya. Walaupun tidak sepenuhnya itu hilang, tapi tetap ada 1-2 yang biasanya closingnya 100-200 sudah mulai closingnya 50, 30, 20, bahkan 5, bahkan jarang-jarang gitu ya. Nah, yang ketujuh diambil sebagian pasar para member. Teman-teman bayangin ya, kalau misalkan pasar itu rame banget, kalau hanya mengharapkan biaya sewa saja itu berarti bukan pembisnis. Oh, udahlah, saya mengharapkan biaya sewa saja. Itu bukan pembisnis ya, teman-teman. Biasanya para pemilik gedung ya, para pemilik gedung atau para ini apa, mereka punya dagangan sendiri ya. Apalagi mereka tahu pasar, akhirnya apa? Misalkan nih ya, mungkin ya, dan mungkin kecenderungannya ya sayang kalau nggak diambil kalau menurut saya ya. Dari 2 juta paket satu hari misalkan, ya mungkin 300.000 sampai 500.000 itu produknya mereka. Yang produknya si marketplace tersebut dengan nama toko apa? Si Udin, si Bejo, si Joko, si apa gitu kan, dengan nama toko yang beda-beda. Ya, kenapa sih harus beda-beda? Padahal ini produk-produk mereka. Ya, kalau dimasukin ke atas nama marketplace tersebut, ya marketplace-nya jadi untung. Kalau jadi untung kan pajaknya gede, teman-teman ya. Kalau jadi untung pajaknya gede. Nah, ini adalah strategi ya, gitu ya. Jadi mereka bikinlah gitu. Ini bahkan mungkin industri-industri importir yang di luar itu juga punya mereka. Oke, dan yang ke-8 ya, kemungkinan yang beli pun akan dikenakan biaya tiap transaksi. Yang beli sekarang tuh kan ada biaya admin ya. Nah, walaupun 1.000 kali 1 juta misalkan udah berapa ya. Oke, nah selanjutnya ya ini kalau menurut saya ini strategi bisnis. Ini keren dan nggak ada masalah dengan marketplace ya. Jadi nggak ada masalah dengan marketplace. Karena mereka bisnis, bukan kelembagaan negara ya. Kalau kelembagaan negara yang bikin seperti ini, wah itu mungkin ada ya. Nah, ini bisnis, maka kapitalis yang akan memenangkan persaingan ya. Anda harus bisa lakukan hal seperti ini, tapi dengan konsep yang syar'i. Teman-teman bayangin ya, ini apa sih yang mereka lakukan? Ya, mereka nggak ngajakin, yuk berjamaah yuk optimasi website saya rame-rame. Mereka nggak pakai strategi seperti itu, karena mereka tahu orang ini Indonesia loh. Kalau diajak itu ya kebanyakan pikirannya itu aneh-aneh. Wah, nanti gue mau di ini, nanti gue mau di begini, seperti itu ya. Kita harus akui itu. Tapi mereka mempunyai dengan kita sebut strategi magnet. Ya, mereka beri dulu, setelah itu kita akan memberi mereka. Ya, tanpa kita sadari kita udah berjamaah membesarkan marketplace, kita berjamaah membesarkan Tokopedia, kita berjamaah membesarkan Shopee, kita berjamaah membesarkan ini, sementara kita tidak berjamaah membesarkan bisnis-bisnis kita. Nggak ada yang salah dengan mereka, cuman mereka punya strategi yang menurut saya sesuai dengan segmennya mereka. Mereka jualan di Indonesia, karakter orang Indonesia itu seperti apa. Ya, ini teman-teman harus paham.
Dan apa yang terjadi jika ya marketplace ini berhasil ya membuat gudang di seluruh Indonesia, teman-teman. Ya. Satu, goalnya mereka kuasai pasar nasional. Pasar nasional sudah mereka kuasai, ya. Dua, buat gudang di seluruh kota, ya, buat gudang di seluruh kota. Yang ketiga, konsignasi dengan siapapun yang sanggup mengisi gudang mereka di setiap kota, ya, kuasai pasar setiap kota. Nah, begini yang akan terjadi seperti apa ya? Ini jika mereka punya gudang di seluruh Indonesia, maka ya yang mampu mengisi gudang-gudang mereka, di seluruh Indonesia itu adalah mereka yang punya modal besar. Pabrik-pabrik misalkan ya. Pabrik-pabrik yang pasti atau produsen-produsen atau distributor besar yang berani konsinyasi dengan mereka. Atau produk-produk luar, importir besar yang mampu untuk mengisi gudang mereka. Nah, ketika gudang mereka ada di setiap kota, maka produk-produk UMKM akan meredup. Karena UMKM tidak mampu ya, UMKM tidak mampu untuk bersaing untuk mengisi gudang mereka. Ya. Dan mereka akan menguasai pasar di seluruh Indonesia, lalu teman-teman bayangin ya, ketika mereka sudah punya gudang di setiap kota, bayangin kalau mereka bikin mall Shopee gitu ya, mall-mall yang lain sepi kali ya, karena orang pengen belanja barang murah, belanja barang unik, belanja apa, itu penuh banget ya. Mereka bikin mall offline-nya, karena di Indonesia itu teman-teman yang menurut saya kan udah hampir 30 tahun ya di dunia internet ini ya, ngikutin prosesnya ya, bahkan sebelum Toko Bagus ditutup, dibeli OLX pun saya berkata sama teman-teman, ini Toko Bagus sebentar lagi ada yang beli dan dimatiin, saya bilang gitu. Ternyata benar ya. Oke, kembali lagi ke sini ya. Mereka akan kuasai dan UMKM akan kesulitan ya, apalagi yang malas-malesan ya. Apalagi yang hanya berpasrah kepada marketplace. Ya, yang hanya berpasrah pada marketplace ya. Saya tidak mengajak teman-teman untuk enggak main marketplace. Saya tidak mengajak seperti itu ya. Bermainlah tetap seperti biasa ya. Sukseslah Anda di Tokopedia, sukseslah Anda di Shopee, sukseslah Anda di Lazada dan marketplace yang lain. Tapi di luar itu ada yang Anda bangun. Ya, di luar itu ada yang Anda bangun apa? Ya, Anda bangun sesuatu. Anda tidak mampu sendiri, rame-rame ya. Karena sebentar lagi ini sangat berbahaya ya bagi Indonesia. Bukan bagi Indonesia saja, tapi bagi pribadi dan bagi bisnis-bisnis kita. Maka MPI hadir memikirkan ini ya. MPI hadir memikirkan ini bagaimana kita bisa bukan bersaing sama mereka, menghambat pergerakan mereka. Ya, menghambat pergerakan mereka sampai menguasai setiap kota ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan tetap mainkan. Nah, ketika mereka akan mengeluarkan taringnya, maka kita sudah punya taring sendiri ya. Apa yang kita lakukan? Nah, ini yang kita lakukan ya, dengan menguasai pasar lokal, insya Allah pasar Indonesia yang sebagian besar umat Islam UMKM Indonesia tidak akan mudah tersingkirkan. Ini ya, ini yang merah ini marketplace yang mau menguasai setiap kota, tapi sebelum mereka menguasai setiap kota itu ada MPI di situ. Nah, jadi kita ingatkan kalau nonton film-film perjuangan dulu ya, ketika Belanda mau masuk ke sebuah kota, ternyata kota tersebut sudah dikuasai oleh pejuang gitu, dan jalan menuju ke kota tersebut dikasih jebakan-jebakan dan lain-lain. Nah, ini seperti apa sih ya? Nah, kita membuat marketplace kota. Ya, kita membuat marketplace kota. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini, artinya kita membuat marketplace kota. Seperti apa marketplace kota? Pertama, ya, ini saya cerita sedikit ya. Saya sering belanja juga di di online lah ya. Terkadang kita cek ya, baik di Google, di Facebook, di marketplace ya. Kita cek barang yang kita cari itu tidak ada di kota kita. Tidak ada di kota kita, lalu ketika kita tetap order.
kita tetap order. Orang Bekasi belanja ke Surabaya, ya. Surabaya ngirim, ya. Begitupun sebaliknya. Padahal sebenarnya bukan nggak ada, ya, orang Bekasi yang jualan produk tersebut, tapi orang Bekasi yang jualan produk tersebut tidak teroptimasi di marketplace-nya, tidak teroptimasi di Google-nya, tidak teroptimasi atau tidak bermain digital, sehingga kita harus beli ke luar daerah. Nah, MPI itu hadir, ya, menginformasikan semua produk-produk yang ada di kota tersebut ada loh, ya. Nah, angle yang kita mainkan untuk membesarkan marketplace kota MPI ini, yang pertama kita kita iklankan di Facebook, ya. Bayangin kalau kita ngiklan di Facebook ke orang Tegal aja. Halo saudara-saudara Tegal, saat ini telah hadir marketplace Kota Tegal, ya. Sebelum Anda belanja di marketplace luar, Anda cek dulu produk yang Anda cari itu ada nggak di Kota Tegal, ya kan? Keuntungannya yang pertama nyampainya cepat, ya. Yang kedua adalah ongkirnya murah, bahkan bisa gratis. Yang ketiga adalah minim untuk penipuan dan lain-lain. Yang keempat, Anda bisa samperin tempatnya, gitu kan. Nah, yang kelima adalah berarti Anda ikut meningkatkan perekonomian kota Anda. Itu bahasanya, ya. Seperti itu. Nah, lalu mungkin, ya, kita bisa membuat lead magnet, ya. Selain 4 itu kita bisa membuat lead magnet untuk para target-target kita di kota tersebut. Kalau marketplace sekarang itu mereka sudah dimudahkan, seperti mereka punya angle yang namanya Harbolnas 12-12, 11-11, 10-10, 1-1, gitu kan. Jadi mereka ngiklan itu yang mereka iklankan siapa? Yang mereka iklankan diskon-diskonnya. Mereka rugi nggak sih? Mereka nggak rugi, karena yang main ancur-ancuran itu kan para membernya. Mereka tidak rugi, ya. Paling juga kalau ada kerjasama itu ada deal-dealan lah, win-win, ya, kerjasama sama pengiriman dan lain-lain. Seperti itu. Jadi ada angle yang dimainkan. Kalau waktu awal-awal marketplace berdiri, mereka mengiklankan kadang masing-masing kategori. Kalau kategorinya ada 1000, mungkin iklan mereka yang jalan itu 1000 campaign, gitu, ya. Nah, tapi setelah belakangan ini, ya, mereka dapat yang namanya menyatukan satu angle seperti 11-11, 12-12, gitu kan, atau diskon dan lain-lain, gitu, ya. Nah, kita nih nanti ada strategi khusus kita membahas tentang marketplace kota, ya, di pertemuan berikutnya mungkin, ya. Nah, ini strategi kita. Lalu, nah, bagaimana caranya, ya, caranya, ya, agar kita bisa membuat marketplace kota, agar kita bisa dikenal di kota kita, ya, jualan di kota sendiri, ya, setelah itu baru jualan ke kota lain, ya. Nah, ini caranya dengan cara berjamaah, karena tadi, ya, marketplace pun sebenarnya berjamaah, itu dibantuin sama kita tanpa kita sadari. Yang kedua, komitmen, ya. Dan yang ketiga, menugaskan orang yang tepat. Dan yang keempat adalah dominasi media. Oke, ya. Nah, ini modelnya. Di setiap kota itu semua produk anggota MPI, ya. Kita mainin ada 2 model. Yang pertama, kita mainin marketplace kota. Yang kedua, kita punya website bayangan. Kita punya website bayangan yang enggak kita tonjolkan, ya. Enggak kita tonjolkan. Ini dia bermainnya di seluruh kota di Indonesia, ya. Dan kedua, produk ini itu kita lagi bangun, insya Allah dalam waktu dekat itu akan kita launchingkan, ya. Tentu launching sudah ada produknya, teman-teman. Untuk mensukseskan, ya, MPI ini apa yang harus dilakukan, ya, produk-produk kita atau portal kota kita. Yang harus kita lakukan, kita bikin buzzer ekonomi atau pasukan ekonomi, gitu kan. Yang dilakukan oleh siapa? Anggota MPI. Anggota MPI itu, ya, melakukan seperti apa yang dilakukan di marketplace, gitu kan. Kunjungan setiap hari, ngelihat websitenya, login ke apa namanya, sering login, ya kan, sering login dan itu teman-teman yang MPI hanya melakukan itu saja, sekurang-kurangnya setiap hari memberikan traffic ke produknya, ya.
Yang kedua, ya di sini ada karyawan MPI. Karyawan MPI ini ada karyawan SEO, ya, karyawan SEO dan karyawan sosmednya. Jadi kita nanti akan beriklan di setiap kota itu, kita akan beriklan di pakai sosmed menginformasikan bahwa oh kota ini sudah ada marketplace-nya gitu ya. Nah, itu diiklankan dan teman-teman MPI tinggal bermain di situ, bagaimana main sundul biar selalu di atas, bagaimana ini ada algoritma yang kita buat sehingga teman-teman MPI nanti bisa memenangkan persaingan di dalam portal tersebut juga ya. Lalu kita ada sukarelawan. Sukarelawan itu siapa? Misalkan anak-anak PKL atau siapapun yang cinta terhadap produk-produk anak bangsa ya. Oke, produk anak bangsa yang disebut di sini apa, teman-teman ya? Itu produk-produk lokal. Kalaupun ada produk-produk impor, mungkin produk-produk yang memang nggak ada di Indonesia gitu ya. Kalau beras di Indonesia ada, kita nggak perlu impor gitu kan. Kalau produk-produk yang nggak ada di Indonesia lah ya. Lalu masyarakat yang loyal dan ini ya. Masyarakat ini sebenarnya ya ini bisa dibantu oleh pemerintah setempat seperti ini buzzer ya. Nah, kalau yang dilakukan oleh marketplace, suksesnya mereka yang pertama itu mereka bakar uang banyak di awal, mengiklankan marketplace mereka di mana saja sehingga efek iklannya mereka itu langsung terasa ke para membernya. Ada yang closing, ada yang ini dan selanjutnya baru mereka mikirkan bagaimana buat cuannya, ya. Tapi jika ini kita lakukan dan para anggota semua sadar dan ingin sukses bersama, ya teman-teman ya, sukses bersama saya rasa kita akan bisa menguasai portal kota itu, ya. Nah lalu dari buzzer ini ya kita kuasai pasar lokal seluruh kota di Indonesia. Nah setelah pasar lokal lalu pasar global. Nah kita udah mulai nih anggota MPI yang siap yang siap mengekspor, kita akan siapkan tuh ahli-ahli ekspornya yang akan membantu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Monggo ada pertanyaan. Monggo ada pertanyaan teman-teman. Ayo silakan yang mungkin ada panggilan ya. mau bertanya, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi. Sedikit bertanya. Ya. Kalau berkenaan dengan strategi di MPI sendiri dengan marketplace yang sudah berjalan berkaitan dengan strategi penjualan atau pengelolaan tokonya itu seperti apa, Pak? Contoh mungkin kalau marketplace pada umumnya kan harus toko yang bisa berkembang biasanya toko yang sudah dihandle atau dibantu oleh RM mereka. Okay. Nah, apakah di MPI juga akan berlaku seperti itu sehingga untuk member-member baru pun akan mengalami kendala yang sama ketika RM-nya tidak fokus karena mungkin akan sekali banyak member dengan satu produk kategori yang sama, tapi terbatas campaign atau push yang dilakukan oleh pihak marketplace itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, ketika marketplace yang ada berjalan saat ini dia tidak bisa mengakomodir saya jualan mangkok contohnya, kemudian saya pingin ada teman saya di daerah lain, di kota lain sama-sama jualan mangkok, tapi dia nggak ngerti dan nggak paham tentang digital online, digital marketplace lah begitu, sehingga saya kepingin jualan tapi dengan alamat di sana. Nah, saya nggak bisa punya toko dengan dua alamat, padahal barangnya ada di sini dan ada di toko lain begitu. Nah, ketika MPI bisa menjembatani itu, saya rasa itu akan jadi pembeda ya antara kita dengan Shopee atau ya marketplace saat ini. Dan saat ini memang Shopee lagi mengembangkan ke sana dengan sistem inbound warehouse-nya mereka atau Tokopedia dengan yang setiap
gudang toko cabang, Tokopedia cabang. Betul. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak ya. Kita perlu banget masukan-masukan dari para teman-teman yang bermain marketplace ya. Mungkin punya experience yang beda-beda, itu bisa diinfo ke pengurus apa-apa aja experience ya yang bisa kita tiru dan yang bisa kita bikin pembedanya. Benar banget itu Pak Indra ya. Yang kita lakukan yang pertama, kenapa sih kita bikin marketplace portal kota atau marketplace kota itu untuk mengerucutkan apa namanya segmennya, pasarnya gitu ya, untuk mengerucutkan sehingga masing-masing marketplace tersebut hanya konsen di kotanya mereka masing-masing ya. Yang kita lakukan itu kan di sini ada anggota MPI yang mengoptimasi, bisa ketemu di Google. Yang kedua, karyawan MPI nanti ada advertisernya juga di sini yang mengiklankan. Benar sekali, tidak mungkin kita mengiklankan satu persatu daripada produk teman-teman ya. Tapi ada satu angle yang bisa menyatukan semua produk di situ. Ya, angle apa yang bisa menyatukan semua produk di situ? Mungkin angle diskon atau angle yang ke kedaerahannya atau angle terdekatnya atau angle cepat sampai atau angle apa itu yang kita mainkan di awal ya. Karena kita nggak mungkin juga bakar uang yang sebesar-besarnya di awal ya. Mereka pun sebenarnya bertahap ya. Jadi kita sebut pasukan ekonomi atau buzzer ekonomi ini yang nanti akan melakukan untuk optimasi ya, untuk optimasi gitu. Dan mengenai untuk teman-teman MPI, misalkan Bapak jual mangkok lalu ada pengiriman dari luar dari luar daerah stoknya itu gitu ya, dari luar daerah stok tersebut itu nanti bisa kita siasati. Kalau kita pernah bikin namanya produk luar kota ya. Jadi ada produk luar kota, jadi di setiap marketplace itu ya, kebetulan kan sedang dibangun Pak ya. Kebetulan sedang dibangun itu ada namanya produk luar kota. Kalau orang Tegal mau melihat produk luar kota MPI yang lainnya, ini buat ya, itu bisa mereka lihat produk luar kota, di situ baru ketemu produk-produk dari marketplace lainnya ya. Nah, sistemnya seperti apa, pengirimannya dari kota tersebut atau seperti apalah, tolong diinfokan saja, kita bikin sistemnya, nanti kita buatkan strateginya seperti apa. Misalkan di marketplace lain tidak bisa double alamat dan lain-lain untuk beda kota. Nah, kita nanti bisa diskusikan ya, teman-teman yang biasa main marketplace, nanti mungkin akan kita bikin sesi khusus ya. Pak Ir minta tolong dicatat, Pak Iriansyah. Ya, siap. Minta tolong dicatat untuk teman-teman yang biasa main di marketplace, yang sudah jualan banyak ya. Yang sudah jualan banyak, kita kumpulkan ya, kita tanya, kita akan gali apa saja sih yang pasti setiap engine itu ada kelemahan. Ya, apa saja sih yang harus kita tambahkan? Kayak tadi, gimana caranya bisa beberapa alamat. Tapi ada resiko juga yang harus kita baca ketika main di beberapa alamat itu, resiko penipuan, resiko apa dan lain-lain, itu harus kita pikirkan. Yang pasti teman-teman ya, saat ini kita tidak membuat seperti marketplace yang sudah besar sekarang, yang pakai check out ya, langsung ongkir dan lain-lain. Kita di awalnya kita menuju ke WA aja dulu, berinteraksi di situ ya. Karena kalau misalkan kita bikin check out gitu kan, nggak semua orang mau untuk produk-produk baru ya, untuk platform-platform baru untuk mau melaksanakan isi form atau lagi masukin data mereka. Ya bertahap lah, kita berproses untuk itu. Gitu, kira-kira Pak Indra seperti itu ya. Nanti juga kita akan mungkin sesi khusus untuk kita gali apa sih yang pembeda kita, apa sih yang harus kita kuatkan seperti itu. Sekarang ini kita jalanin dulu ya, terus strategi yang sudah kita lakukan, nanti mohon masuk saran dari teman-teman MPI yang sudah penjualan luar biasa di marketplace-nya. Seperti itu. Pak Indra Permana. Ya. Baik, menarik.
Oke ya, tetap harus kita diskusikan. Kalau marketplace tidak ada ngajak diskusi Pak ya. Kalau Shopee dan lain ya dan lain-lainnya kita di sini kita ajak diskusi. Ya. Kalau ada RM-nya aja Pak, mereka mau diskusi. Oh iya betul. Itu pun per bulan pasti mereka nge-push kita untuk campaign dengan budget campaign mau berapa sekarang gitu. Kira-kira. Iya sama aja dengan kita juga yang main ya. Oke. Lanjut, ada pertanyaan berikutnya? Yang lain silakan jika ada pertanyaan terkait marketplace atau terkait menjual secara online, apa strateginya ya, si MPI. Silakan teman-teman. Monggo yang ingin bertanya yang lain. Ayo. Kita benar-benar ini benar-benar ya silakan. Oke, makasih sebelumnya Pak ya. Ini mohon maaf saya nggak buka videonya di Silakan. Oke, gini Pak, saya mau tanya tentang di Shopee. Kemarin kan alhamdulillah sebelum Lebaran itu akun kami posisinya sudah Star Plus ya. Nah, ini kayaknya ada kebetulan qadarullah ada gangguan atau musibah mungkin ya. Ternyata admin kami lupa kirim barang konsumen dan kita kena penalti gitu itu. Akhirnya kita turun yang tadinya menjadi Star Plus menjadi sekarang Star biasa aja gitu. Cuman alhamdulillah untuk hariannya sudah bagus lah, artinya tidak ada penurunan untuk saat ini ya. Cuman saya mau tanya, ini kok selama hampir 4 bulan ini kita nggak bisa sampai Star Plus lagi. Apakah bagaimana caranya untuk bisa ke Star Plus lagi Pak? Yang kiat-kiatnya gimana Pak ya? Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak ya. Oke. Ya, Lebaran. Mana tadi ya? Nah ini ya. Mungkin udah di posisi seperti ini Pak ya. Mungkin mereka akan lebih mempersulit, ya. Mereka akan lebih mempersulit karena kan kalau saya melihat dari beberapa kebetulan kan saya tidak pemain marketplace secara langsung, tapi strategi marketplace dan lain-lain ke murid-murid saya ini yang pasti itu ya kalau kita mau cepat itu kita ngiklan lah ya, ngiklan sebesar-besarnya dan terukur ya. Terus ini kita ngomongin marketplace ya, walaupun sebenarnya agak melenceng nih, kita mau bikin seperti mereka tapi nggak apa-apa ya, sharing-sharing aja ya. Iklanlah sebesar-besarnya dan terukur. Yang kedua ya ikuti semua yang memang bisa bikin cuan gitu ya, yang bisa bikin cuan, karena strategi yang sebelumnya dilakukan itu sekarang sudah nggak bisa lagi gitu ya. Mereka itu kita harus bisa mereka itu bergerak kemana? Mereka bergerak ingin pertama di Indonesia itu kan banyak banget akun sampah ya, banyak banget akun sampah, kelonengan apa dan lain-lain. Mereka lagi bersih-bersih sehingga marketplace mereka ini nanti akan hadir dengan memang orang-orang yang serius, orang-orang yang besar gitu loh Pak ya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti teman-teman yang ada di yang pemain-pemain marketplace di sini mungkin nanti bisa juga sharing-sharing. Makanya tadi saya sampaikan, saya minta Mas Iriansyah untuk yuk kumpulin teman-teman yang biasa main marketplace, kita bikin Zoom, lalu saran-sarannya, lalu setelah itu kita nanti bisa minta sharing-sharing mereka untuk ngisi ke teman-teman MPI lainnya. Jadi kita saling membantu di sini. Seperti itu Pak ya. Baik, jazakallah Pak. Iya Pak Ajis ya. Goalnya itu sebenarnya jangan pikirin Star Plus-nya, goalnya itu cuannya Pak ya. Jadi goalnya itu cuannya dan mainin semua channel. Saya lihat teman-teman marketplace kebanyakan banyak yang terlena. Padahal teman-teman marketplace kalau mau menyisihkan sebagian biaya untuk main Facebook Ad, TikTok Ad dan lain-lain untuk iklan, itu saya rasa bisa lebih besar lagi. Cara ngiklannya gampang kok ya. Exclude marketplace ya kan,
exclude marketplace lalu ngiklan, udah seperti itu Pak Ajis. Monggo pertanyaan yang lain. Silakan, biar semakin pagi semakin seger nih. Silakan yang mau nanya. Pagi. Abu Kalau belum Zaki, ada, Abu Zaki. Izin untuk memberikan usulan Iya, sedikit. betul. Untuk apa namanya, kadang-kadang masyarakat kan mereka punya produk, punya kreativitas, tapi yang sebatas yang saya tahu itu mereka tidak mempelajari kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin MPI bisa memfasilitasi para anggotanya untuk bisa apa namanya, atau mungkin ada tim sendiri yang mencari kebutuhan masyarakat yang nanti barangnya diakomodir dari daerah sendiri ataupun dari anggota yang lain begitu. Jadi kadang-kadang mereka kesulitan, misalnya tadi punya pupuk ya, padahal di daerahnya belum tentu anggota apa namanya masyarakatnya butuh pupuk. Nah mungkin nanti anggota MPI yang lain bisa mengkomunikasikan bahwa oh di sini butuh pupuk. Ya, jadi nanti apa namanya mungkin bisa seperti itu. Segala usulan saja nih, Afwan. Ya. Terima kasih Pak Indra masukannya, mungkin jadi catatan bagi Abu Zaki, Pak. Ya. Dari Abu Zaki masukannya. Ya, dicatat masukannya ya. Jadi gini ya, MPI itu bermain agak beda ya. Kita kita punya satu marketplace ya. Kita punya satu marketplace ya. Punya satu marketplace. Sebenarnya kita punya 1000 website ya. Saat ini baru 40 ya, karena percontohan kita baru 4 ya. Saat ini baru 40 ya. Kita rencana kita setiap kota satu portal kota, satu marketplace kota, dan 10 website itu untuk dominasi. Nah, 10 website setiap kota, kalau kita ada misalkan ada 100 kota, ini optimasi yang tadi di awal kan saya sebutkan, optimasi di Google untuk produk-produk yang Google banget ya, kayak pupuk itu kan produknya Google banget, itu dimainin seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya ya, walaupun closingan walaupun nggak ada closingan dari marketplace yang pusatnya yang satu itu, tapi dari beberapa website ini dia sudah mendominasi ya. Oh, begitu ya. Seperti teman-teman mungkin mengatakan, oh saya closing di Shopee, saya closing di Tokopedia, padahal bisa jadi closingan teman-teman itu bukan di Tokopedia, bukan di Shopee, tapi melalui orang yang lagi searching di Google. Orang yang lagi searching di Google, lantas dia ngeklik dan masuk ke Tokopedia, lalu dia order di situ. Jadi prosesnya itu dari media lain. CEO ya. Mungkin dari iklan lain. Nah, ini yang harus kita perbanyak ya. Ini yang harus kita perbanyak ya. Nah, perbedaan kita sama marketplace yang lain ya. Perbedaan kita dengan marketplace yang lain ya. Kalau marketplace yang lain sehebat-hebatnya Tokopedia, dia hanya muncul satu di Google ya. Ini kalau kita ngomongin tentang Google ya. Misalkan kita searching jual apa ya? Jual sepatu murah gitu kan. Jual pupuk lah ya. Jual pupuk gitu kan. Nah, ini sehebat-hebatnya marketplace ya, ini paling cuma satu muncul di Google gitu loh. Iya, paling cuma 2 muncul di Google. Oke. Tapi karena website kita itu banyak, bukan hanya satu toko, itu dia akan mendominasi. Ya. Dia akan mendominasi ya. Nah, seperti saya kasih lihat contoh ya. Sebenarnya ini sudah saya praktekin ya. Apa ya? Sebentar. Oh nih. Nah, ini ada namanya Tokopedia. Ada dongkrak usaha. Dongkrak usaha ini kita anggap sebagai marketplace-nya. Dongkrak usaha ini sebagai marketplace-nya, tapi ada web-web lain yang masih sebenarnya punya dia juga gitu loh. Seperti ini, jual setir Pajero ya, nyelip di situ, beli aksesoris mobil, aksesorismobil.mj.id ya. Lalu di halaman berikutnya
ada aksesoris mobil, terus ada juga dari Cari aksesoris mobil dan Bigo ya dan lain-lainnya ya. Jadi juga. Ya, jadi sedia aksesoris mobil. Jadi memang kita tuh berstrategi seperti itu. Oh, ya, berarti mainnya keroyokan ya, Pak? Ya, karena kita sadari bahwa kita nggak mampu ya satu pipa itu dengan kebutuhan kita yang banyak itu sepertinya kurang gitu loh. Untuk percepatannya kurang, makanya kita mainin ya. Nanti bukan hanya Google aja yang dominasi, nanti apa namanya IG kita, TikTok kita, apa kita itu nanti semua kita mainkan. Teman-teman bayangin ya, setiap kota itu sehari sekali wajib nyumbangin konten video YouTube 1. Kalau kita ada 100 berarti 100 video yang masuk satu hari. Kalau dilakukan semua berjamaah, nggak mikirin diri sendiri gitu kan, insya Allah kita akan kuat bersama ya. Seperti itu ya. Monggo, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Yang ada pertanyaan mungkin masih bingung, masih apa? Silakan tanyakan. Assalamualaikum. Nanya lagi deh. Ya, silakan. Kalau sistem delivery yang akan dibangun oleh MPI itu seperti apa ya? Karena ini jadi poin penting saya rasa untuk meningkatkan traffic penjualan di satu toko. Oke. Sistem delivery karena kita itu via WA, ya kita sebenarnya bisa saja kita bekerja sama dengan biar mendapatkan plus gitu ya, kerjasama dengan salah satu pengiriman gitu kan, dan lain-lain. Tapi kalau otomatis seperti marketplace lain, saya rasa nanti kita tetap akan seperti itu ketika sudah militan ya. Ketika kita sudah militan, pembelinya sudah militan, penjualnya sudah militan, baru kita akan mainkan seperti yang dimainkan oleh marketplace yang lainnya. Ya, kita juga mungkin akan bikin apps awal ini seperti ini ya. Kita bikin sesederhana mungkin. Karena semua marketplace itu awalnya, semua yang besar-besar sekarang awalnya itu mereka bermain di sederhana dulu. Karena orang-orang baru itu dia nggak suka disuguhi dengan banyak fitur. Karena mereka harus belajar banyak fitur di situ. Ya. Orang-orang baru, sebuah produk baru yang disukai oleh para membernya ketika fiturnya itu bertahap. Ya, nah untuk sistem delivery-nya itu nanti mungkin kita bisa kerjasama. Pak Iman sudah hadir ini ya, ini ya. Pak Iman, kita mungkin nanti bisa kerjasama dengan JNE, dengan apa di seluruh Indonesia, ya, dengan jasa-jasa pengiriman lainnya. Nanti juga teman-teman marketplace juga bisa kasih masukan ketika kita ada satu momen Zoom itu pemain marketplace semua yang hadir, yang memang pemain marketplace, yang memang penjualan satu hari minimal 50 lah ya. Itu yang kita undang dan mohon bantuannya untuk ngasih saran ke kita agar kita bisa bikin tahapan-tahapannya seperti itu ya. Oke. Segitu itu, Pak. Baik. Maaf, saya sedikit belum paham. Artinya apakah MPI ini kalau marketplace itu katakanlah Shopee sebagai wadahnya, kemudian ada toko-tokonya. Nah, apakah MPI ini belum ada wadahnya seperti Shopee sehingga kita masih bergerak di WA Group begitu, dan kemudian di-push promonya oleh banyak ribuan website untuk bisa mengalihkan ke transaksional yang kemudian dialihkan ke WA Group atau bagaimana? Mohon maaf. Ada wadahnya, ini sedang dibangun sekarang. Ya, wadahnya kalau Tegal namanya Pak Iriansah? Tegalakalaka.com. Tegalakalaka.com gitu ya. Ada wadahnya, Pak. Ada wadahnya di situ ya, ada teman-teman buat input produk apa, ada wadahnya. Kalau yang ribuan website itu bayangan sebenarnya tidak disampaikan kepada ini ya. Dan ini nanti mungkin di awal-awal ini akan sering kita sampaikan ada sekian website yang mendukung di belakangnya, tapi setelah marketplace-nya berdiri, ini mungkin akan kita tidak sampaikan, ini hanya silent aja. Ya kenapa? Biar ada kejutan-kejutan di situ gitu ya. Yang nanti yang akan kita kedepankan adalah satu website itu marketplace-nya.
Bahkan di grup WA ini kita tidak ada obrolan tentang jualan sebenarnya nanti ya. Kita lebih ke arah nginformasiin cara mainnya gitu. Kita nginformasikan kondisi marketplace setiap kota dan lain-lain, saran dan masukan dan lain-lain di grup-grup WA-nya gitu. Dan mungkin juga grup WA ini tidak akan kita perbesar ya sampai jutaan, nggak mungkin juga gitu ya. Nggak mungkin juga ya. Kenapa nggak mungkin juga ya? Orang kita itu saya sebut orang kita itu sulit ya. Udah dibantu gratis itu banyak komplain dan memprovokasi. Ya, udah dibantu gratis banyak komplain dan memprovokasi. Ya, mungkin grup WA kita ya sefullnya 250 berapa kalau WA? Setelah itu udah gitu loh. Ya. Setelah itu udah jadi kita diskusi ini aja gitu. Ya, kalau yang lain, pedagang-pedagang yang lain itu ya sudah gitu loh. Mereka ini aja apa namanya? Kita arahkan untuk posting-posting untuk apa dari sisi iklan kita aja. Terus grupnya sih tidak ada mungkin kalau sampai jutaan seperti itu ya. Apalagi pengunjung itu apa membernya sampai jutaan ya. Agar apa? Kita lebih bisa fokus ya. Kita lebih bisa fokus ya. Saya sering minta ke Pak Ketua, Pak Ketua, kita hanya membantu teman-teman yang mau dibantu. Kita hanya bekerja sama dengan mereka-mereka yang tahu visi kita ke depan. Nggak harus isinya itu ribuan, 10 orang pun jalan. Ya, 10 orang pun jalan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena yang lain itu akan ngikut setelah 10 orang ini berhasil. Ya. Setelah 10 orang ini berhasil. Kebetulan saya punya juga marketplace ya. Saya nggak sebutkan itu hanya saya sendiri yang main. Ya. Hanya saya sendiri yang main dan alhamdulillah itu marketplace tapi berbayar lagi ya. Itu jadi alhamdulillah udah lead-nya udah mulai banyak masuk. Itu udah dilakukan dengan cara sederhana aja, apalagi ini dengan MPI dengan para membernya juga para mastah-mastah di marketplace itu bisa kita dapatin masukan-masukan yang lainnya gitu ya. Kita hanya mau membantu orang yang tahu visi kita ke depan, kita hanya membantu orang-orang yang apa namanya mau dibantu dan ini semua kita lakukan berjamaah ya. Seperti itu. Kita mungkin main dua pola. Pola pertama yang mengetahui bahwa ini berjamaah, ya, sistem pertama. Yang kedua, bagaimana kita memikirkan memaksa para member ya yang di luaran sana agar dia mau aktif ya, dia mau aktif login, dia mau aktif memberi traffic kepada website tersebut. Mereka kalau ada aplikasi mereka mau install aplikasinya dan lain-lain. Itu juga kita melakukan model ya magnet yang dilakukan oleh marketplace lain gitu kira-kira Pak ya. Jadi kita ada wadahnya seperti itu. Monggo. Ya, kalau ada yang lain. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira teman-teman di sini semangat nggak ada marketplace MPI? Setuju ya? Siap, semangat. Ya. Silakan Pak Agung. Ya, ini saya mau tanya gitu ya. Yang pertama ini apa namanya? MPI dengan Bukalapak, dengan Tokopedia, dengan Shopee kan sepertinya lahir duluan gitu kan. Ya. Ya. Nah, ini mungkin apa yang harus segera kita perbaiki biar kita itu nyalip lagi seolah apa namanya kita lahir duluan tapi besarnya belakangan gitu pertumbuhannya. Oke. Kemudian yang kedua, dulu kita pernah punya ide dengan Mas Edi ketika awal-awal ya gitu karena ketika awal-awal kan beliau sering keliling gitu ya. Itu ide bagaimana kita bisa menciptakan jasa pengiriman yang dengan sedemikian jaringannya banyak kok nggak bisa bikin jasa pengiriman gitu ya. Padahal kita sudah banyak jaringannya. Apakah ide ini bisa terlaksana? Kita punya jasa pengiriman tersendiri apa tidak gitu. Karena ketika jasa pengiriman itu katakanlah bisa ditekan
biaya kirimnya atau ongkirnya itu, saya kira konsumen pun tidak akan keberatan ketika MPI itu memiliki produk-produk yang mungkin bersaing dengan produk yang lainnya gitu. Barakallahu fiik. Oke. Oke ya, yang pertama MPI itu 2015, Tokopedia sudah lama ya, Shopee juga sudah lumayan ya. Apa sih yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu yang mereka masif. Mereka masif, kita nggak sebut bakar uang, mereka masif berstrategi membuat semua orang teriak. Membuat semua orang teriak bahwa mereka berhasil di marketplace. Ya, setelah semua orang teriak mereka berhasil di marketplace, maka semua orang itu yang akan membantu membesarkan marketplace tersebut. Sederhananya seperti itu. Tanpa memikirkan kecintaan, tanpa memikirkan giroh, tanpa memikirkan apa. Karena yang ada di benak para mereka-mereka yang dibikin teriak sama itu adalah cuan. Ya, di benak mereka adalah cuan. Aku bergabung di sini cuan. Ya, nggak ngeluarin budget ya cuman posting-posting itu juga cuan ya. Nah, lalu yang dilakukan juga oleh para marketplace itu mereka memudahkan semua proses. Kita kan terkadang suka banyak-banyak aturan ya. Kita suka banyak aturan. Nah, kenapa memudahkan semua proses? Yang pertama, di marketplace itu ada namanya mass upload. Ya. Ada namanya mass upload. Mass upload itu kan sebenarnya racun bagi marketplace ya. Sebenarnya racun itu bagi marketplace ya. Duplikat kontennya ada di situ, ininya ada di situ, tapi seracun-racunnya itu terbukti memberi kesuksesan terhadap marketplace tersebut ya. Jadi benar-benar dibuka gitu loh. Yang baru join cuman bisa posting 50 dengan masa uploadnya, yang setelah banyak bisa sekian ya. Bahkan mereka bikin akun sampai puluhan, sampai ratusan, bahkan mungkin ribuan gitu kan. Bahkan mungkin sampai ribuan. Nah, itu sebenarnya mereka bukan nggak tahu, marketplace bukan nggak tahu, tapi dibiarin ya. Kenapa dibiarin? Agar si yang mereka melakukan, mereka yang action ini ya, mereka yang action ini bisa bisa memberi traffic, bisa cinta, bisa apa, bisa membuka kelas untuk ngajarin yang lainnya ya. Jadi menggunakan tangannya para member ini untuk mensosialisasikan mereka sebesar-besarnya. Jadi emang para member ini dibuka gitu loh ya, dibuka celah-celah untuk bisa istilahnya ngerjain marketplace, padahal marketplace itu tahu. Ya kan, seperti itu. Di open untuk bisa di-scrap. Sebenarnya kan buat ngebendungnya gampang gitu, tapi di open untuk bisa di-scrap. Nah, itu semua dibuka. Nah, masalah pengiriman kalau kita udah solid, kalau kita sudah militan, itu mudah ya. Ketika kita sudah punya data, ketika kita sudah solid, itu bisnis apapun ada di depannya. Ya, bisnis apapun bisa kita bentuk. Mau jasa pengiriman, punya sendiri, bahkan mau alat pembayaran seperti yang sekarang dilakukan oleh kayak GoPay, ShopeePay, dan lain-lain, itu kita bisa juga. Seperti itu Pak Agung ya. Yang penting kita solid dulu, jelas dulu, setelah itu baru kita lakukan langkah-langkah berikutnya. Dan permintaannya saya ini ya, yang expert harus ngaku expert ya. Yang ngaku expert biar kita MPI tahu kekuatan. Oh, ini ada ahli marketplace, ini ada ahli Facebook Ads, tadi kayak Bang YP Nugraha, dia advertiser digital marketing, kayak siapa lagi tadi yang digital marketing juga, Mas Zaki ya. Nah, itu kita ngumpul. Apa yang bisa kita sumbangkan untuk kesuksesan bersama. Terus satu lagi, MPI itu komunitas bisnis. Ya, ketika kita berbicara, di situ ada utamakan giroh bisnisnya dulu, setelah itu baru nasionalisnya. Ya. Selalu seperti itu ya. Gimana agar kita mendapatkan cuan? Ya. Selain yang 4B tadi ya, ingat ya 4B ya, berkumpul,
ya belajar ya berjejaringan ini bisa ini ya bisa saja kerjasama bisnis apa dan lain-lainnya lalu bermanfaat ya. Nah selain itu kita pikirkan ya cuan gimana ujung-ujungnya ini cuan, karena kalau kita ikut komunitas bukan untuk membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita hanya ngabisin waktu aja, ikut workshop sana sini tidak ada prakteknya dan lain-lain gitu ya, dari hari ke hari kita merugi ya. Monggo ada pertanyaan lagi teman-teman, waktu saya sampai jam 7.30 ya kebetulan, nanti mungkin dilanjut sama Mas Iriansah dan Pak Iman, Pak Ketua sudah ada ini ya. Ada yang bertanya lagi? Monggo silakan. Ya silakan jika ada yang bertanya, mumpung masih ada waktu, silakan. Assalamualaikum. Mohon maaf. Ya. Untuk tadi ada informasi bahwa Mas upload menjadi kendala untuk marketplace-nya itu sendiri. Kalau boleh tahu kenapa ya? Apakah dari sistem codingnya sehingga buat treat sendiri untuk marketplace atau gimana? Karena jujur kami sebagai pelaku marketplace dengan adanya Mas upload ini sangat-sangat terbantu begitu. Terutama ketika kita punya new product yang lebih dari satu atau kita nemu produk-produk baru dengan harga varian yang murah, kualitas bagus, kita tinggal Mas upload, itu memudahkan sekali dibandingkan dengan harus satu persatu begitu. Bukan menjadi kendala, Pak. Bukan menjadi kendala. Mereka memudahkan para membernya, para membernya untuk Mas upload. Ya, tapi sebenarnya Mas upload itu di engine atau di Google itu nggak bagus. Nah, tapi mereka punya strategi. Saya kasih lihat ya, teman-teman ya. Rata-rata yang di halaman pertama ya, jual sepatu murah misalkan ya. Rata-rata yang di halaman pertama Google, ini kita ngobrolin tentang Google dulu aja ya. Rata-rata yang di halaman pertama Google itu adalah halaman-halaman kumpulan, halaman pencarian atau halaman baru nih ya. Jadi hampir jarang kita menemukan ya, halaman detail. Ya. Kalau kita searching apapun yang ketemu nih begini nih di Google. Oke. Ya. Lalu kita coba lihat di Shopee. Shopee itu halaman pencarian. Oke. Jadi yang dioptimasi oleh marketplace tersebut bukan halaman detail. Bahkan halaman detail hampir jarang yang keindeks di Google. Ini kalau kita ngomongin Google. Ya, itu strategi belakang layarnya mereka. Lalu yang kedua itu adalah mereka tidak mengelompokkan Mas upload itu di satu kelompok. Misalkan nih, saya searching sepatu murah gitu kan. Tahu-tahu punya Pak Indra itu sepatu murahnya ada 1 juta Mas upload misalkan. Hampir nggak ada yang bebaris punya dia semua. Nah, itu ada dari engine-nya, setiap toko diambil satu atau bagaimana, itu hanya strategi ya. Nah, makanya kalau teman-teman punya banyak toko, itu ya, kalau punya banyak toko itu bisa jadi beberapa tokonya muncul di beberapa tempat. Jadi bukan jadi kendala. Kemungkinan kita juga akan pakai Mas upload nanti Pak Indra ya. Tapi kita ada strategi bagaimana agar tidak menjadi masalah di misalkan di Google-nya atau tidak menjadi masalah di engine-engine yang lain. Tidak berkelompok, mentang-mentang dia posting 10.000 lalu lantas berkelompok dalam satu toko itu. Tidak seperti itu ya. Jadi Mas upload tidak menjadi kendala ya. Kita pikirkan bagaimana memudahkan, melancarkan para member untuk berinteraksi. Nah, maka dari itu saya sebutkan di awal kita mainkan sesederhana mungkin. Seperti itu Pak Indra ya. Baik, terima kasih. Ya mungkin nanti Pak Indra, kita kalau ada nanti sistemnya sudah jadi, mungkin kita akan diskusi lebih lanjut lah, gitu. Jadi sekarang kita sedang membangun websitenya, membangun engine-nya. Jadi nanti mungkin setelah jadi kita coba diskusi lah, gitu ya, Pak. Baik.
Boleh, menarik. Ya, menarik. Terus yang lain jika ada pertanyaan silakan. Saya ingat dulu tahun 2007 kan saya punya marketplace juga sendiri. Terus itu semua transaksi saya sadap ya. Tahun itu aja itu udah ratusan satu hari transaksi ya. Waktu itu kan masih transaksinya masih belum ada WA, belum ada apa, memang ke email ya. Itu udah ratusan. Wah, gimana kalau kayak Shopee ya, mungkin satu hari ngelihat transaksi yang beli ini datanya mereka punya gitu kan. Oke, yang lain teman-teman. Oke, berkaitan dengan data ini menarik. Oh, silakan yang lain mungkin. Ini berkaitan dengan ini MPI yang tadi indeks. Kita dulu tahun 2008 ya, ketika awal-awal ketemu dengan Mas Edi gitu ya, waktu mau merintis MPI itu, kita punya mitra pengusaha muslim namanya MPM gitu ya. Itu dibikin web bahkan, terus ditaruh iklan di situ, tapi kayaknya efektif gitu. Cuma sekarang itu belum zamannya WA gitu. Yang kita tanyakan, bisa nggak MPI itu bisa mengupload produk lokal yang dibeli oleh orang lokal. Kita punya ide yaitu seperti yang kita teman-teman yang ada di Purbalingga, yaitu belanja Becer ya, Becer ID kalau nggak salah. Ya, itu mereka tukang sayur ya dikumpulkan dalam satu marketplace tersendiri gitu, stok. Itu kemudian jadi dari warung ke warung itu dikoneksikan jadi satu dalam bentuk digital. Kemudian ketika pemesanan itu bisa mereka sudah di plastik satu persatu, sehingga ketika pagi belanja itu ibu-ibu itu tidak repot gitu. Nah, itu kira-kira bisa nggak MPI mewadahi itu sehingga pasarnya itu dari lokal ke lokal gitu. Barakallahu fiik. Ya. Oke. Memang seperti itu, Pak. Ya, memang seperti itu. Tinggal nanti itu kan hanya masalah fitur-fitur saja. Nanti yang seperti itu, makanya kita perlu masukan-masukan dari teman-teman semua. Minta tolong di list Mas Iriansyah ya, masukan dari teman-teman ini, dan ujung-ujungnya memang seperti itu ya. Memang seperti itu. Bahkan yang kuliner pun bisa nggak sih kuliner main di marketplace kota, itu sangat-sangat bisa. Kita ada strategi khusus buat yang kuliner, gitu kan. Terus untuk yang lain-lain, jadi bukan hanya sekedar marketplace. Nanti ada pengelompokan yang nanti ada hal-hal strategi marketing yang bisa kita lakukan ya, di luar daripada marketplace satu website yang kita sebutkan. Karena ya Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu sebenarnya mereka sebenarnya bukan di website utama mereka. Main mereka di belakang layar ini banyak banget gitu ya. Seperti itu, Pak. Sehingga mereka yang merasakan itu rasanya yang memberi manfaat itu yang dari website utamanya, padahal belakang layarnya yang mendatangkan traffic ke website itu yang sangat berpengaruh gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Gitu Pak Agung ya? Nah, yang Ana lihat itu Pak, kemarin coba kita hubungi teman-teman yang biasa bikin web. Ini hanya karena ada waktu itu pernah kita munculkan ide untuk membangkitkan MPI di grup BA bersama. Waktu itu di grup Tegal kalau nggak salah, Pantura, Ana lupa itu ya. Jadi kayaknya responnya kurang begitu aktif ya. Jadi kita coba hubungkan dengan kita menghubungi teman-teman yang membuat jasa aplikasi di handphone gitu. Nah, hubungannya dengan itu, MPI bisa nggak misalnya bikin aplikasi di handphone yang kemudian mudah sekali diakses oleh semua orang, sehingga dengan Android pun dia cukup dengan duduk kemudian belanjaan itu datang gitu. Itu dari pasar lokal ke lokal, tapi dalam bentuk tadi aplikasi yang ditanam di HP Android yang bisa dimainkan di Play Store. Oke, Pak. Kebanyakan kita terlalu menggebu-gebu, ya. Terlalu menggebu-gebu, ya. Apps itu dibangun setelah ada militansi di situ, sudah militan baru dibangun. Kalau kita bangun itu dulu, sama dengan kita buang duit. Kenapa saya sebut buang duit? Siapa yang mau nginstal?
handphonenya pada lemot-lemot gitu kan. Handphone saya aja ini kalau diinstal satu lagi sudah langsung ngehang Pak, gitu kan. Itu menjadi masalah. Tapi kalau sudah ada militannya di situ, kebutuhan yang sangat tinggi, kita bikin app seperti itu. Terus sebenarnya ini sebenarnya bukan masalah website, bukan sekedar masalah website, bukan masalah marketplace-nya aja. Bikin website mudah ya, bikin marketplace itu sangat mudah. Yang sulit itu bagaimana membuat marketplace atau website kita ini menjadi berhasil, menjadi aset digital yang setiap tahun, setiap hari mempunyai nilai valuasi yang sangat luar biasa dan bisa memberi manfaat. Itu yang menjadi sebuah PR ya, yang menjadi sebuah PR ya. Nah, kalau kita lihat ya, Google dengan sangat sederhananya hanya kotak doang berhasil sukses. Facebook awalnya dengan sederhana hanya ngobrol-ngobrol doang itu berhasil sukses. Ketika sudah terjadi militansi kebutuhan yang sangat tinggi, baru mereka kembangkan fitur-fitur yang lainnya. Bahkan mungkin saja yang membuat mereka sukses itu orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu kan apapun medianya dibikin buat dagang, Mbak. Dulu Blogspot itu kan buat penulis-penulis, dibikin buat dagang. Akhirnya ada bisnisnya di situ. Facebook buat ngobrol-ngobrol jejaringan sesama teman kampus berkembang ya kan. Akhirnya orang Indonesia dagang di Facebook. Akhirnya jadilah dagang. Terus orang Indonesia juga nakal-nakal gitu ya. Saking nakal-nakalnya orang Indonesia sekarang itu kita main Facebook itu sulitnya minta ampun. Bukan sulit cara beriklannya, ya, bukan sulit cara beriklannya, tapi sulit dari sisi akunnya dan lain-lain. Nggak salah juga kena ban gitu kan, karena kenakalan orang kita yang ngerjain sistemnya mereka gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya itu insya Allah bisa kita kerjakan, tapi kita tahap per tahap harus kita lakukan dan diskusi panjang ke yang ahli-ahlinya, yang expert-expertnya harus sering kita lakukan. Seperti itu, Pak. Oh ya, waktu saya 1 menit lagi nih, Pak Iriansyah. Saya mau ada acara ke Tangerang. Mungkin demikian ya dari saya ya, teman-teman semua. Mohon maaf ya jika dari penyampaian saya ada kata-kata saya yang salah, yang berlebihan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu Pak Putra, jangan pamit dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra. Ya. Ntar 5 menit dulu. Oke, siap. Monggo Pak Iriansyah. Ya, alhamdulillah Ketua MPI-nya telah hadir Pak Imanuddin Suwardi. Ya, silakan Pak Iman langsung mungkin bisa disampaikan apa sih MPI, visi misinya gitu Pak, silakan. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dengan kawan-kawan semua dari berbagai macam penjuru ya, latar belakang. Secara singkat, pertemuan Zoom kita hari ini adalah sebagai sebuah introduction ya, sebuah perkenalan awal, karena sudah demikian banyak traffic ya, baik di WhatsApp grup dan lain sebagainya, ini sudah cukup banyak dan kita sudah merasa perlu untuk memperkenalkan kepada teman-teman melalui media Zoom ini tentang MPI. Secara singkat tadi udah disampaikan tentang 4B. 4B ini sebuah circle, jadi bukan urut-urutan, tapi sebuah circle yang akan terus berputar, seperti life cycle, seperti itu. Bahwa berawal MPI ini, Muslimpreneur adalah teman-teman pedagang, dan rata-rata pedagang online ya, banyak berinteraksi di online, dan berbasis IT gitu ya. Nah ini berkumpul, ada tukang sendal, tukang sepatu, tukang baju, fashion, konstruksi, jasa, kemudian ada properti, kemudian ada otomotif, dan seterusnya. Nah ini punya spirit yang sama. Selama ini kita udah menggunakan marketplace ya, udah menggunakan digital market udah menggunakan media-media jualan yang sudah ada, seperti kita kenal yang raksasa itu. Nah, kita punya spirit untuk sudah mengamati
dan akan meniru dan memodifikasi sesuai dengan porsi dan ukuran-ukuran kita yang mampu untuk kita laksanakan. Spiritnya adalah 4. Yang pertama kita berkumpul, dan berkumpul hari ini udah masuk step yang sudah sangat menggembirakan, sudah mendapatkan respon, feedback yang luar biasa. Artinya ada antusiasme dan ada niat-niat yang terpendam dari kawan-kawan. Insya Allah mudah-mudahan diniatkan hal yang sama untuk kebaikan kita semua, untuk membawa maslahat buat kita semua, bukan perjuangan individu tapi adalah perjuangan sama-sama. Yang di sini coba kita rangkai. Yang pertama dari 4B itu circle-nya yang pertama adalah berkumpul, dan ini kita sudah berkumpul baik di WhatsApp group. Nah, kalau hari ini kita berkumpul ada Zoom ya, walaupun belum sampai banyak tapi udah sangat menggembirakan. Dari respon tadi, dari komen, dari pertanyaan, teman-teman sangat aktif di digital marketing. B yang selanjutnya setelah berkumpul adalah belajar. Nah, belajar ini adalah metode atau step yang pasti kita lakukan secara terus-menerus. Apa aja yang kita pelajari ya banyak sekali, utamanya tentang digital marketing. Bagaimana kita membangun infrastruktur jualan yang mumpuni secara berjamaah sehingga bisa memberikan manfaat yang besar buat khususnya anggota. Gitu. Yang ketiga, B yang ketiganya itu kita pengen setelah kita belajar digital marketing, ada SEO, ada FB Ad, Google Ad, dan seterusnya itu. Kita sudah memahami, walaupun misalnya tingkat pemahaman satu dan yang lainnya berbeda-beda ya. Ada basic, ada intermediate, ada advance pemahamannya. Tapi itulah dinamika. Setelah kita belajar diharapkan tidak sampai situ. Kita berharap kita berjejaring. Membangun network. Karena hari ini tidak ada satupun kekuatan bisnis ya, jangankan individual, organisasi bisnis apapun, dia pasti akan berkolaborasi, dia akan collab, dia akan sinergi, dia akan berjejaring, dia akan membentuk circle-circle, nggak bisa kita sendirian. Nah, kita mencoba untuk merangkai, mencoba untuk merakit potensi-potensi resource yang dimiliki teman-teman semua ini menjadi satu kekuatan yang bisa bermanfaat, baik secara individual maupun nanti secara jamaah, secara bersama-sama. Jadi berjejaring. Apa bentuknya? Jejaring itu adalah kita sedang membangun infrastruktur dalam bentuk marketplace, ada website dan lain sebagainya. Dan ini masih kita hide, belum kita declare, belum kita launching. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah masuk pada tahapan itu, kita bisa launch. Cuman ini masih dalam tahapan yang silent mode, kita belum bisa gembar-gembor. Karena apa yang mau kita lakukan ini adalah sebenarnya sebuah ide yang besar, sebuah gagasan besar, yaitu membuat sebuah ekosistem bisnis ya. Membuat sebuah ekosistem bisnis lokal. Yang ini hal semacam ini sangat dibenci, sangat tidak disukai oleh raksasa-raksasa yang ada hari ini. Gitu. Karena ini akan mematikan pasar-pasar mereka. Mungkin tadi Pak Putra sudah membahas bahwa dari ujung-ujung marketplace besar, yang marketplace raksasa yang ada hari ini, ujung-ujungnya mereka akan delete kita semua. Setelah mereka mendapatkan informasi yang cukup tentang informasi misalnya di satu daerah, misalnya Jawa Barat, traffic barang apa aja yang paling laku dijual, kemudian sistem delivery-nya seperti apa. Mereka hari ini sedang menyusun sampai membuat DC mungkin ya, distribution channel, titik-titik, sehingga di mana sampai satu keadaan sebuah produk itu ketika kita nyari di Google itu pasti yang terdekat, nyari barang A terdekat, barang B terdekat. Nah, hari ini mereka sudah bergerak mempersiapkan itu semua. Nah, kalau kita tadi mungkin nyimak, saya nggak nyimak dari awal, tapi disampaikan Pak Putra ada tahapan-tahapan di mana marketplace itu sampai hari ini mereka mulai dari iklan sendiri, optimasi sendiri, kemudian iklan udah enggak, optimasi sampai pada tahapan iklan enggak, optimasi enggak, anggota yang melakukan, sampai nanti mereka akan sort mana yang paling menguntungkan, dan pada akhirnya kita akan di-delete. Pada keadaan seperti itu, kita berharap kita sudah mandiri gitu loh teman-teman. Kita punya marketplace sendiri, kita punya circle sendiri,
yang bisa kita saling mengiklan dan mengoptimasi satu sama lainnya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang sedang kita rakit engine-nya hari ini dan belum bisa di-launching, tapi ngelihat respon, semangat teman-teman, Masya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita gitu ya. Dan B yang keempat, tadi yang ketiga ya, berjejaring. Setelah kita berjejaring dalam bentuk itu tadi, B yang keempatnya adalah bermanfaat. Pada akhirnya itu seperti Pak Putra sampaikan tadi, nggak ada satupun yang kita lakukan nggak bermanfaat ya. Harus semua bermanfaat, baik kita secara pribadi, individu maupun berjamaah. Karena sekali lagi teman-teman, saya sekali lagi sampaikan bahwa hari ini tidak ada satupun bisnis yang bisa dia survive. Tidak ada satupun bisnis yang dia bisa grow sendirian. Harus berjamaah. Maka langkah strategis dari MPI salah satunya memang membangun jejaring, membangun akses, membangun kerjasama dengan semua pihak strategik, baik internally maupun externally. Yang internally ya ini kita. Dan sangat berharap banget teman-teman yang udah aktif, praktisi-praktisi digital marketing, SEO, FB Ads, Google Ads ini bisa memberikan kontribusi berupa saran, pikiran, dan sebagainya untuk menyempurnakan engine atau infrastruktur yang sedang kita susun ini. Hingga pada akhirnya mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan jika ini bisa bermanfaat luas, khususnya bagi kaum muslimin karena judulnya Muslim ya, Muslimpreneur. Memang ada hal-hal yang limited dengan keterbatasan dengan limited ini tetap bisa optimal manfaatnya itu. Mudah-mudahan semua sumbang saran, pemikiran, tenaga, biaya, energi apapun, mudah-mudahan bisa jadi jariah kita secara pribadi, secara jamaah. Mungkin kita nggak bisa menikmati, mungkin nanti anak kita, mungkin saudara kita dan lain sebagainya. Tapi tugas kita hari ini ikhtiar. Dan ini yang sedang kita ikhtiarkan kawan-kawan. Mudah-mudahan ada satu momen nanti, ada satu waktu di mana teman-teman yang ya bukannya ria, bukan yang ngaku-ngaku jago, pakar, tapi antum insya Allah dibutuhkan itu pikirannya yang sudah banyak berinteraksi. Tadi Pak Putra bilang yang udah banyak jualan, misalnya di marketplace, Shopee atau apapun gitu. Kasih sarannya, kekurangannya yang nggak ada, kita yang lengkapin. Sampai betul-betul kita bisa gunakan mesin ini secara bersama-sama. Dan memang prinsipnya adalah berjamaah ya, berjamaah. Bermanfaat itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk semuanya. Engine ini kita rakit bareng-bareng, kita susun bareng-bareng, dan kita bisa manfaatkan bareng-bareng. Itu teman-teman. Itu aja mungkin dari saya sekilas. Pak Putra, terima kasih. Mas Ir, terima kasih. Mudah-mudahan bisa kopdar dengan teman-teman ekspor untuk menyempurnakan infrastruktur ya, untuk menyempurnakan engine yang sedang kita rakit ini. Paralel kawan-kawan semua, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah teman-teman, lebih kurang seperti itulah tentang MPI yang telah kita Pak Ketua, saya pamit. Izin interaksi. Ya. Saya pamit dulu ya semua teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Putra. Ya. Nanti kalau di mobil bisa online, saya online lagi ya. Ya. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tambahan sedikit informasinya. Jadi MPI ini memang telah berjalan dari 2016. Jadi sekarang kita nih reborn lah, artinya kita merestart ulang, memprogram ulang, membuat program-program baru yang sesuai dengan keadaan market sekarang. Jadi sehingga kita masih perlu masukan dari teman-teman semua, yang expert, yang baik dari pedagang kecil, pedagang besar, reseller, produsen, bahkan yang ahli-ahli bidang IT juga kita perlu masukannya, sehingga kita bisa membangun sistem yang bisa bermanfaat untuk semua orang gitu. Malah sampai kita ada ide bagaimana anggota MPI itu menjual barang kompetitornya, bukan hanya barang pribadi, tapi dia menjual barang kompetitornya seperti itu. Kemudian juga dengan semangat ini kita telah rencana untuk tim IT akan kita buat kantornya di setiap daerah gitu. Jadi
tiap daerah itu perwakilan kabupaten kota kita mempunyai tim IT yang nanti teman-teman yang kesulitan dalam bidang IT bisa ketemu staff MPI ini atau sukarelawan ini, nanti dia akan membantu untuk teman-teman mengupload produk-produknya. Nah, sekarang ini rencana percontohan akan dibuat di Jakarta, Tegal, Yogyakarta, sama Tangerang. Insya Allah seperti itu. Bekasi. Ya, Bekasi. Insya Allah satu lagi Bekasi. Jadi, teman-teman yang misalnya kesulitan untuk upload, untuk buat foto produk atau segala macam konten kreator, insya Allah nanti kita bantu. Serta juga dari tim MPI kita akan membuat pelatihan-pelatihan untuk teman-teman yang dari nol. Nanti untuk tahap dari nol nanti akan kita buat bagaimana online, bagaimana pindah kekuatan dari penjual konvensional menjadi penjual online. Nah, nanti kita akan buat pelatihan-pelatihannya baik online maupun offline nanti. Insya Allah seperti tadi yang tadi disampaikan Ustadz Mulyanto yang dari Brebes, yang dari Banyumas, kita akan coba nanti akan jalan nih ke daerah-daerah untuk membuat pelatihan-pelatihan bagi teman-teman. Harapannya kita menjadi usaha kecil yang nilainya miliaran gitu. Jadi benar-benar UMKM, bukan hanya usaha kecil, tapi usaha kecil miliaran dengan berjamaah. Begitu lebih kurang. Sebelum kita tutup, ada mungkin saran, masukan lagi dari teman-teman? Silakan kalau ada. Satu saran, Pak. Ya, silakan Pak. Mumpung masih mendevelop wadahnya, mohon untuk dipertimbangkan berkenaan dengan SRP-nya ya. SRP ya. Karena marketplace itu kalau dari sudut pandang saya seperti Indomaret hadir di tengah-tengah perkampungan gitu. Kasihan mereka yang warung-warung tradisional begitu. Nah, untuk pelaku penjual konvensional otomatis akan terkendala berkenaan dengan adanya marketplace ini gitu. Kira-kira begitu. Namun bisa disiasati dengan SRP saya rasa. Terima kasih. Ya, baik Pak. Nanti kita coba. Terima kasih masukannya. Jadi ini diperjelas kali Mas Ir, SRP apa, mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Ditambahkan biar teman-teman tahu gitu Pak. Seller retailer price, jadi harga eceran terendah Pak. Harga eceran terendah kita, kan sekarang banyak sekali pembeli offline, itu kalau jualan itu nawarnya pakai HP Pak. Oh, di Shopee segini. Ya kasihan yang mereka jualan di konvensional begitu. Nah, itu jadi tantangan yang cukup menarik karena saingannya kalau sudah harga bukan hanya dari marketplace dengan brand besar seperti Shopee, Lazada, dan Tokped, tapi juga dengan marketplace lain seperti Evermost, seperti yang kemarin baru tutup kalah bersaing dari India, saya lupa namanya. Dan saya ada di semua marketplace yang hadir, hampir semua marketplace baru saya pernah ikutin dan punya strateginya masing-masing begitu. Cuman ada yang kuat, ada yang tidak begitu. Nah, yang saat ini cukup militan saya amatin adalah Evermost. Dia sampai punya KORI disebutnya, yaitu koordinator wilayah, itu hampir di semua kelurahan malah kayaknya. Jadi satu kelurahan itu ada grupnya sendiri dan itu pedagangnya cukup militan dan cukup banyak. Tapi diakomodir oleh satu marketplace namanya Evermost. Ya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra masukannya. Jadi mungkin saat ini Mas Ir, mungkin saat ini kita masih breakdown-nya by itu ya, ada beberapa yang baru kita sampling, Tegal tadi, Tegal, kemudian ada Jakarta, Bekasi, Jogja, sama Tangerang ya, tangerangsraya.com seperti itu. Nah, pada akhirnya nanti akan di breakdown menjadi kecil-kecil seperti itu tadi Pak Indra, mohon izin. Jadi masukannya dicatat Mas Ir, bagus sekali. Jadi seperti itu, kita kan sedang membuat pilot project juga, seperti nanti di Tegal ada Tegal Laka-Laka, itu
marketplace-nya. Kemudian di Tangerang ada Sultan Tangerang. Nanti di Jogja ada juraganjogja.com. Itu sedang kita bangun bersama teman-teman tim IT di sini. Nanti coba kita launching, secara soft launching, baru kita nanti diskusi lebih lanjut. Dan pertemuan hari ini bukan berakhir, tapi nanti kita akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai memang sistem kita itu benar-benar siap dipakai oleh teman-teman. Jadi targetnya kita bisa me-online-kan teman-teman yang berjualan di akar rumput, artinya UMKM ini bisa naik level, bisa berjualan online. Insya Allah seperti itu, teman-teman. Ada lagi nih mungkin yang masukkan? Silakan. Untuk pengurus, Ustaz, ini bisa nggak misalnya ini hanya masukan aja barangkali mumpung pertemuannya ini masih anget dan masih semangat ya. Bisa nggak kita mungkin dicatat per anggota atau gimana sampai tingkatan tadi yang disebutkan, mungkin per wilayah atau bahkan per desa atau kelurahan gitu, sehingga nanti kita akan mengenal satu dengan yang lainnya. Dari situ nanti akan terjadi percepatan di bidang tadi yang transaksi dan seterusnya gitu. Karena contoh ya, kita sendiri itu punya pasar yang sudah pasti. Kita punya pasar yaitu santri itu katakanlah 500, tapi kita bingung barangnya. Iya. Ya, kita malah justru bingung barang sekarang, siapa suppliernya gitu. Nah, kalau memang MPI itu bisa dan teman-teman ini bisa mengadakan, mungkin bisa lah gitu kita sampai ke tahapan transaksi itu bersama santri gitu, dan sistemnya bisa kita perbaiki bersama. Jadi gitu kurang lebih usulannya, bagaimana kalau kita mungkin penguatan di bidang kepengurusan sampai tingkatan desa atau kelurahan gitu. Nah, untuk informasi sekarang ini memang kita Pak sedang membuat database anggota ya. Jadi teman-teman yang telah kita ajak bergabung, kita buat database-nya. Kemudian nanti kita akan buat grup sementara ini masih per kabupaten kota Pak. Kabupaten kota, kemudian ada grup per wilayah provinsinya. Ini sedang kita coba bina. Jadi sebelum terjadi yang sekarang ini, itu di grup WA sendiri telah terjadi transaksi saja antara anggota itu sudah miliaran lah gitu. Sudah banyak transaksi antara anggota, ratusan juta, miliaran mereka transaksi di luar MPI. Tapi berdasarkan kenal di grup WA MPI gitu. Yang awal. Jadi nanti ini kita coba memperbaiki kembali, mudah-mudahan masukan yang nanti bisa tiap desa atau tiap apa kita coba deh gitu. Cuman untuk pilot project kita ambil 5 daerah seperti tadi, kita ambil Tegal, Jogja, kemudian Bekasi, Tangerang, sama Jakarta. Nanti kita sedang mencoba membangun, dan di setiap daerah ini nanti kita punya staff IT dan staff Zoom gitu. Meetingnya jadi lemah itu kenapa ya? Tadi itu ada yang telepon. Berarti ada sistem dari telepon itu yang ya? Error. Apa itu? Ya, jadi kurang denger ya. Iya. Nggak apa-apa Pak, nanti kita ada rekamannya. Nggak di speaker ini. Gimana? Masuknya soalnya dari sini. Insya Allah. Dan ini pertemuan hari ini. Iya. Berarti bukan pertemuan pertama, tapi kita akan adakan pertemuan ini terus-menerus gitu. Mungkin sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, atau intinya kita akan terus bermuamalah, bertemu, sharing. Itu kayaknya pakai headset. Atau nanti ketemu langsung. Harus pakai headset nih itu. Mungkin kita minta ada lain kalau sebelum kita tutup nih, sudah mau jam 8. Silakan. Kalau tidak, kita minta sediaan Pak Iman untuk nutup gitu. Silakan Pak. Ustadz Mulyanto, monggo ditutup Ustadz. Mana Ustadz Mulyanto? Ini Ustadz Mulyanto. Kemarin kan kita ada pemikiran bahwa setiap pertemuan semacam ini kita pengen dibuka dengan ada tausiah dan ditutup juga dengan tausiah, sehingga kita selalu di-refresh, utamanya tentang niat. Jangan sampai salah niat.
karena kesalahannya di awal, di tengah maupun di akhir, khawatir akan membuat apa yang kita mau kerjakan nanti kurang baik. Ustadz Mulyanto, tafadhol Ustadz. Karena lo nggak ada ini, kayaknya udah sedang keluar tuh. Ya. Ya udah. Silakan akan ditutup ya. Cukup kayaknya Mas Ir, ditutup. Ya. Cukup ya. Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih atas masukan, saran yang luar biasa dari teman-teman. Insya Allah nanti kita undang lagi untuk pertemuan lanjutan. Ketika nanti ini kita lagi sedang bangun sistem, nanti ketika sudah ada soft launching, kita undang lagi teman-teman, mohon sarannya teman-teman, masukan, sehingga kita bisa bermanfaat dari yang atas sampai yang level paling bawah, insya Allah begitu. Jadi saya selaku admin di sini memohon maaf jika ada kekurangan, keterbatasan, juga informasi yang kita sampaikan mungkin masih belum bisa diterima dengan baik. Kami mohon maaf karena ini masih pertemuan pertama. Insya Allah kita akan undang lagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus berkontribusi sampai kita bisa membuat sistem yang baik. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman, Pak Indra, Pak Agung, Abu Zaki, terima kasih semua atas masukannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Thank you.